Seorang juara adalah kristalisasi dari begitu banyak faktor yang lengkap dan sempurna, barulah bisa lahir seorang juara atau champion. Liburan bersama keluarga lagi di Klaten. Sekarang lagi badminton di tempat PB Champion Klaten, punya coach yang membina ratusan anak-anak remaja, anak-anak calon juara nasional dan calon juara dunia. Tidak ada hari tanpa olahraga. Luar biasa. Luar biasa. Ya, para atlet calon juara dunia. Ya, kalian bersyukur bisa latihan di PB Champion ya. Karena kalian sebagai pemula harus tahu untuk menjadi juara itu ada harganya. Kalau beli raket yang mahal ada harganya. Sama juga jadi juara ada harganya. Perjalanan kalian masih panjang itu, masih melewati panjang lebar. Gagal sukses, gagal sukses, gagal sukses. Jadi kalau ketemu gagal biasa aja, tidak boleh down. Kalau ketemu gagal biasa aja, tidak boleh. Ketemu sukses tidak boleh sombong, tidak boleh. Biasa aja. Jadi untuk mencapai puncak tinggi nanti butuh latihan keras. Jadi waktu dilatih fisik keras, tidak boleh mengeluh. Tidak boleh apa? Tidak boleh mengeluh. Capek, ditelen. Aku mau juara. Aku mau juara. Sang juara lagi latihan. Capek, ditelen. Telan maksudnya itu menikmati. Nggak boleh, aduh coach, capek. Nggak boleh ngomong. Karena kalian adalah calon juara. Ya, jadi digenjot, tenang, digenjot, tenang, happy aja, nikmati. Dan saya lihat tadi kekeluargaan, persaudaraan, pertemanannya sangat luar biasa sekali. Ya, selamat berlatih di PB Champion. Yakin kalian bisa menjadi juara. Ya. Baik, PB Champion luar biasa, juara. Oke. Kami mengucapkan selamat tahun baru 2022. Penuh syukur, tetap optimis, siap bangkit, dan meraih sukses. Luar biasa. Halo Sobat Badminton, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Coach Yang. Pada kesempatan kali ini, kami kedatangan tamu istimewa, yaitu Om Awe atau Om Andri Wongso. Dan juga Muammar Gaddafi, pelatih dari Kevin Gordon. Ya, pecinta badminton dimanapun Anda berada, kita kenal beliau adalah motivator nomor 1 Indonesia. Om Awe ini juga motivator resmi PBSI untuk kejuaraan Thomas Cup 3 kali berturut-turut diraih Indonesia, dan motivatornya adalah Bapak atau Om Andri Wongso. Om Awe ini juga merupakan motivator dari Chandra Tony yang meraih medali emas Olimpiade 2000 dan juga Hendrawan juara dunia tahun 2001. Jadi motivasi sangat diperlukan untuk kita sebagai atlet badminton, dan pakarnya adalah Om Awe ini. Berikut obrolan kami dengan Om Awe dan juga Muammar Gaddafi tentang bagaimana menjadi seorang juara, apa yang diperlukan terutama dari sisi mentalitas. Ya,
Om Awi, saya dipercaya oleh PB Jarum untuk melatih di PB Champion Klaten dan mempunyai anak didik ratusan. Saya ingin menanyakan faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi juara berdasarkan pengalaman dari Om Awi yang bisa melahirkan juara dunia dan juara Olimpiade. Iya. Bicara tentang seorang juara sejati ya, terutama untuk olahragawan, tidak mudah. Seorang juara adalah kristalisasi dari begitu banyak faktor yang lengkap dan sempurna, barulah bisa lahir seorang juara atau champion. Tapi dari champion ini bisa dipilah-pilah. Menurut saya, kalau dipilah ya, yang utama adalah atlet itu sendiri. Posturnya, bakatnya, ya itu yang utama. Kalau itu sudah ditemukan, bakat, postur, baru bicara tentang teknik. Kalau dia di badminton, tekniknya harus lengkap. Teknik badminton yang ngechop, lob, smash, apa saja yang berkaitan dengan teknik badminton harus dikuasai. Ditambah lagi fisik. Untuk melatih fisik sempurna ini tidak gampang. Harus melewati latihan yang keras, dan belum tentu jadi. Seperti Anda punya anak buah ratusan seperti ini, itu dilatih sedemikian rupa kerasnya. Nanti ketemunya apa? Kalah, bosan, jenuh, udah kualitasnya bisa mengecil atau mentalnya mengecil atau spiritnya kurang. Ini sudah berpengaruh. Jadi satu, kalau fisik, kalau postur sudah ada, orangnya udah ketemu, teknik sudah ada, fisiknya. Fisik ini harus dilatih secara maksimal. Postur, teknik, ya, fisik, stamina, mental dan karakter. Mental dan karakter ini sangat dibutuhkan, terutama menghadapi saat-saat kalah, menang kalah. Nah ini harus dididik bahwa seorang juara tidak mungkin tidak pernah mengalami kegagalan. Bagaimana membina anak-anak tidak down waktu menghadapi kekalahan, tetap masih mau berlatih, ini yang tidak gampang. Atau sebaliknya, waktu sukses, sosokan, saya udah bagus, nggak ada. Tidak ada di dunia ini yang abadi. Tidak ada gagal yang lestari. Yang ada setiap hari kita berlatih. Jadi kalau membuat anak ini jadi, di samping tadi ya, orangnya udah memang bagus, bakatnya ada, tekniknya ada, fisiknya ada, mental, pikiran, dibutuhkan pelatih. Seperti Gaddafi, ketemu di mana negara apa itu? Guatemala. Gordon, bagus, teknik, fisik, mental. Nah, tapi kalau nggak ada pelatih yang bagus, memungkinkan kehilangan arah. Jadi pemain-pemain ini juga harus mengerti posisi. Dia jadi bukan karena satu orang, banyak banget nih, ya, yang klubnya, pemerintahnya, pelatihnya, sekelilingnya, dokter-dokternya, itu mempengaruhi terciptanya kristalisasi juara tadi. Maka ini dibutuhkan apa nanti setelah mereka jadi, yang dibutuhkan adalah karakter, rendah hati, spiritnya tinggi, PD-nya luar biasa. Nah, faktor-faktor ini untuk menjadikan seorang juara ini sulit banget. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Nah ini kembali kepada jiwa-jiwa pelatih, jiwa-jiwa atlet sendiri. Karena irama gelombang karir itu nggak bisa terus. Anggap aja Lee Chong Wei, Lindan, ya, gelombangnya begini. Jadi semua kembali kesadaran, pengertian bahwa seorang juara ini tidak mudah. Kalau dia punya mental juara, dia harus siap menyiapkan diri untuk
menjadi magnet untuk menerima sekelilingnya ini sebagai satu bantuan dia, faktor menjadi juara. Luar biasa, penjelasan dari Om Awe sangat komplit, sangat jelas, dan ini memang dibutuhkan sebagai pelatih, terutama kita, Coach Kadafi ya, melihat pengalaman dari Om Awe sehingga Chandra, Tony, dan juga Hendrawan bisa menjadi juara Olimpik dan juara dunia. Bagaimana menurut Coach Kadafi? Sangat menarik sekali penjelasannya. Saya juga di sini tertarik untuk menanyakan sesuatu untuk nanti bisa dijelaskan oleh Komando. Dalam suatu pertandingan, khususnya event-event besar, itu dibutuhkan mentalitas. Ya. Yang saya tanyakan bagaimana membangun dan menyiapkan mentalitas seorang atlet dalam menghadapi event-event besar. Ya, ini pertanyaan yang sangat penting dan klasik karena hampir setiap pemain akan menghadapi seperti ini. Pernah saya ketemu seorang juara dunia ya, saya tidak usah sebut namanya, karena dia bilang, gimana? Ya kebetulan Om. Ini kata-kata ini nggak boleh. Sebagai juara, terima kasih. Kalau selamat ya, jawabannya harus terima kasih. Kenapa? Dia siap. Kalau dia tidak siap, nggak akan jadi juara. Karena kan saya bilang, juara itu adalah kumpulan, aktualisasi, kumpulan dari banyak orang yang menjadikan dia mengkristal jadi dia. Harusnya dia pede bahwa terima kasih karena saya siap dengan matang. Bukan kebetulan. Sukses tidak tercipta oleh kebetulan, tapi disengaja. Lah kalau disengaja berarti anak-anak ini, ratusan ini mulai kecil sudah dididik. Sukses itu akibat dari sesuatu yang disiapkan, bukan kebetulan. Disiapkan. Jadi setiap jenjang pertemuan skala kabupaten, provinsi, nasional, sampai dunia, olimpiade, itu jenjang itu ketemunya pasti masalah mental. Di juara dunia olimpiade mental beda sama juara nasional, tapi tetap itu adalah masalah mental. Maka sedari kecil terdidik bahwa dia siap juara. Kalau di mental dia mudah-mudahan juara, nggak bisa. Maka dalam pengertian kehidupan prestasi sering orang keliru. Kalau saya mau bilang saya mau jadi juara, dianggapnya sombong. Padahal tujuan latihan itu apa? Tanya mereka yang tujuannya adalah juara. Kenapa kalau dia bilang aku mau juara kok takut merasa dirinya nanti sombong? Nggak ada. Sombong itu begini loh. Aku nggak usah latihan. Minggu depan kejuaraan demikian aku akan jadi juara. Lain kali aku nggak usah latihan, saya akan jadi juara. Itu sombong. Tapi kalau kita sadar tidak siap tidak mungkin juara, maka sedari kecil sudah terdidik bahwa dimanapun kapanpun pertandingan harus happy dan nikmati. Dan menikmati tidak hanya mental loh, fisiknya itu lebih dari yang lain. Maka untuk melatih fisik lebih dari orang lain ya tidak gampang, karena itu tembusnya itu melebihi latihan yang dicanangkan oleh pelatih. Saya beberapa juara dunia termasuk Hendrawan, pelatih lagi ngajar fisik 10 kali lapangan lari, itu standar dari pelatih. Tapi kalau kamu bisa lebih 2 langkah, berarti hari ini kamu latihan 2 langkah, bukan 10 langkah. Kalau bisa lebih 10 langkah, berarti kamu tuh lebih 10. Tapi latihan seperti ini tidak kelihatan hasil langsung. Kenapa? Nggak tahu. Nah, saat di lapangan, adu fisik, tahu-tahu lawannya cedera. Kenapa cedera? Kalah fisik. Kalah fisik ini yang tidak kelihatan secara spirit mental, nggak tahu. Maka kalau terbiasa mengerti bahwa latihan ini harus siap jadi juara, jadi waktu digenjot oleh pelatih, digenjot oleh dirinya sendiri, dia sadar bahwa dia harus latihan dengan lebih giat lagi, memungkinkan mental one step ahead, lebih tinggi daripada orang lain. Nah nanti pada saat di sini menang, kalah, menang, kalah, menang, gaji biasa. Udah menjadi miliknya dan udah gak usah diajarin, menjadi bagian daripada karakternya. Ini loh, lihat semua juara punya mental seperti itu ya. Entah itu Taufik Hidayat ya, saya lihat Lindan,
Lee Chong Wei, ya, Alexen, dan sekarang mulai ada baru lagi Loh King Yu. Semua ada mengkristal dari apa? Kumpulan-kumpulan. Nah kalau udah mulai di atas, penting sekali pelatih, pendamping ini. Karena kalau begitu dia merasa dirinya paling tinggi, merasa dirinya udah kuat, nggak butuh orang lain. Memang di dalam lapangan tergantung kamu udah matang, tapi pengamat ini tahu di mana lebihnya. Maka sebagai seorang juara, di saat dia masuk ke lapangan sudah siap jadi juara, harus menyadari dirinya ini didukung oleh sekeliling, ya. Dengan mengerti seperti itu memungkinkan para atlet ini loh tampilnya udah tahu saya mau jadi juara. Nah yang mau jadi juara itu tidak gampang, not easy, ya. Kalau kita ambil contoh zaman masih muda Mike Tyson, WBA, WBC, ITF, IBF, ya. Dia ditanya oleh lawan, Mike Tyson, di antara satu ranking 10 mana yang kamu pilih? Siapapun sama. Kenapa sama? Itulah mental juara sejati. Enggak usah dihitung nanti saya pilih yang ke-9 atau ke-8 lebih empuk. Enggak. Semua silakan. Apalagi kalau ada duitnya gede. Terserah. Kenapa? Secara mental, tapi kalau mental nggak kuat, umpama pelatih petinju biasa, mana kau pilih? Pilih yang paling empuk. Nggak penting juara, nggak penting uang dulu, yang penting juara. Tapi bagi juara sejati, dia punya mental. Mana yang kau pilih? Yang siap saja, siapapun, oke. Apalagi dokunya gede, umpama ya. Padahal pertandingan bukan masalah doku, tapi masalah prestasi dirinya. Tadi sebagai pelatih harus mengerti psikologi para pemain seperti ini, ya. Itu. Terima kasih, luar biasa sekali. Ya, saya melihat tadi penjelasan dari Pak Andri. Dari awal memang kita dilatih untuk memiliki karakter seorang juara. Nah, ini yang dari kebanyakan pertanyaan dari para atlet-atlet ini menjaga konsistensinya ini dari kecil sampai nanti juara itu seperti apa itu, Om Abi? Ya, maka saya bilang nggak gampang. Mau jadi juara sejati ini sulit tambahin sulit. Karena kan tadi bilang mengkristal ya, faktor banyak banget. Dirinya sendiri aja lah, udah bagus dong fisiknya, staminanya, tekniknya, mentalnya, pikirannya, pergaulannya, karakternya. Ini aja harus dipelajari. Maka seorang atlet juara harus cerdas, harus pinter, itu standar. Cerdas, pinter gaul, rendah hati, punya motivasi tinggi. Ini yang butuh setiap anak didik dari kecil pun udah diajarkan. Kalau di negara lain yang udah biasa punya kualitas A untuk juara-juara di dunia, itu biasa. Latihan digenjot, ditekan, dikasih dalam latihan dikasih tantangan yang berat, udah biasa. Nah kalau tempat kita mau jarang menemukan juara dunia, nggak gampang. Maka sebagai pelatih harus punya pengetahuan, terutama psikologi of winning, ya. Dan anak didik yang dari kecil nggak tahu harus juga diberikan pengertian tentang sikap juara tadi, ya. Jadi juara sejati dibuat, bukan kebetulan, dibuat. Jadi kalau mental juara dia terbiasa di kecil, main, kalah, nggak apa-apa. Kok kamu kerjaan ini, besok maju lagi. Menang, juara, nggak apa-apa. Belum tentu besok kamu juara, latihan lagi, naik lagi, sampai punya top. Karena kebiasaan kalah, menang. Lama-lama dia punya mental. Oh, juara ini adalah satu efek, satu akibat dari sebab yang dibuat. Maka dia setiap hari kerjanya apa? Membuat sebab. Pelatih menciptakan sebab, membantu anak itu supaya punya sebab yang lebih kuat lagi. Ya, kalau sebabnya diciptakan sedemikian kuat, bagus. Dan harus tahu tidak ada juara sejati di dunia ini. Sementara semua. Maka saat dia juara, jangan sosokan. Nggak lama akan turun. Waktu kita turun, jangan frustasi. Kamu akan naik lagi. Apalagi sekarang kita lihat sekarang kancah dunia perbulu tangkisan itu sangat ketat, sangat ketat.
Dan itu kecil juga banyak sekarang. ya tidak gampang melahirkan seorang juara. Ya kalau juara sementara oke lah, sekali dua kali. Ya seperti kita lihat Ginting, saya lihat bagus sekali bakatnya. Nah, cuman terakhir agak turun. Masih bisa buat saya, pasti bisa. Kenapa? Punya itu tadi loh. Bakatnya sudah. Nah, tinggal sekarang bagaimana mengembalikan spirit tadi. Ya. Kalau spirit itu ada, balik lagi. Ya, di sini ya komponen untuk mencapai itu tadi punya. Udah. Bagaimana ini? Iya, lah ini kan butuh orang luar juga. Iya. Butuh sekeliling pelatihnya, pengurusnya dan lain sebagainya untuk membantu menyuntik kembali. Ya, nah, maka saya bilang juara sejati diciptakan oleh sekeliling, bukan dirinya sendiri. Walaupun itu yang penting dirinya. Ya. Tapi sekeliling dibutuhkan. Kalau dia sekeliling nggak dukung, sekeliling diam, nggak yakin, nggak percaya, kempos dan dia akan hilang. Padahal kancah di internasional yang kayak ilmu kayak si Ginting ini udah ada mungkin 20 besar kurang lebih ya. Hanya yang menang cuma 3, 1 sampai 4 aja, kurang lebih ke situ. Ini pasti ada beda, mentalnya beda, pasti beda. Kalau enggak, bagaimana latihan sama-sama sehari 8 jam, tempatnya sama. Nah kok bisa kalah? Yang lain kok bagus? Ya, kita contoh Marlin Carolina Marin. Itu negara Spanyol siapa? Sejarahnya mana? Nggak ada. India 10 tahun lalu nggak ada. Sekarang udah menyalonkan beberapa pemain. Pasti ada pelatih juga. Ya. Di Taiwan dulu siapa muncul? Berarti ilmu ini secara kasat mata bisa dilatih. Iya toh. Nah semua kembali kepada saya kira sangat penting posisi pelatih. Ya sangat posisi pelatih untuk mendukung kualitas dari atlet itu sendiri. Ya, terima kasih Om Awe untuk penjelasannya dan juga sharing-sharing sebagai masukan bagi kami pelatih dan juga insan badminton dimanapun Anda berada. Mentalitas dan karakter memang sangat dibutuhkan dari kecil sampai nanti jadi pun tetap harus jaga mental. Setelah pensiun juga harus bisa menjaga kualitas seorang champion tadi ya. Iya betul. Ya, demikian tadi perbincangan kami dengan Om Awe dan juga Muammar Qaddafi. Mungkin yang terakhir Om Awe ada pesan-pesan untuk anak-anak muda. Bakat-bakat Indonesia ini kan terkenal luar biasa. Nah, untuk menjadi seorang juara ada pesan dari Om Awe agar mereka bisa meneruskan kejayaan bulu tangkis Indonesia di kancah dunia. Ya, pertama saya ucapkan salut kepada kalian sebagai pelatih yang melahirkan entah itu tingkat nasional ataupun nanti jadi tingkat dunia. Ya, itu saya salut. Dan untuk para pemain, calon pemain, itu tidak ada cara. Dia punya pikiran bahwa lewat saya baru bisa juara. Nah, lewat sayanya ini itu bayar harga, terutama di dalam waktu melatih. Teknik kelihatan cuma itu aja, tapi itu aja bisa nggak akurat. Lihat pemain-pemain yang juara di atas itu akurat sekali loh, antara belakang terus. Nah akurat ini nggak bisa tidak bisa didapatkan tanpa latihan yang ketat. Apa itu ketat? Ini ke itu. Apa itu? Bosan jenuh, malas, bosan jenuh malas. Siapa yang kuat? Yang bisa memandang, yang bisa merasakan nanti saya akan jadi juara. Maka itu betapa pentingnya pola pikir. Ya, seperti yang kita sering dengar, you are what you think, you are what you believe. Anda adalah apa yang Anda pikirkan, Anda adalah apa yang Anda percaya. Jika Anda percaya, Anda yakin, Anda bisa. Tapi percaya ini dasarnya penguatan, landasannya nyata. Maka itu apa isinya? Latihan itu terus diulang terus sampai bosan, menderita, jenuh, ulang terus. Saat menderita nggak boleh ngeluh. Pemain-pemain anak-anak muda tidak boleh mengeluh. Yang ada menikmati suffering, enjoy the suffering, nikmati penderitaanmu untuk bayangan yang akan datang. Kalau bayangan nggak cukup, dia nggak akan dorongan. Begitu ada bayangan cukup, saya mau jadi juara, dorongan ada, ambisi muncul, penguatan muncul, memungkinkan. Rendah hati akan merangkul semua masukan-masukan, dia akan cepat naik.
akan cepat naik. Dan kalau dia sudah juara masih rendah hati, memungkinkan dia diturunkan oleh apa? Oleh waktu, oleh umur. Seperti Lindan diturunkan oleh waktu, Lee Chong Wei diturunkan oleh waktu, Taufik Hidayat begitu luar biasa diturunkan oleh waktu, bukan oleh pesaing, mundur sendiri karena waktu. Itulah ya, seperti apa yang sering saya katakan, success is my right. Sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Jadi kalau sebagai atlet, pemain, sadar saya mau jadi juara, ingin jadi juara, dan siapkan berjuang sebagai juara. Selamat luar biasa untuk PB Champion. Luar biasa. Badminton is fun. We love badminton. Badminton. Salam sukses, Luar biasa.